Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tema yang menggambarkan seorang sosok manusia. Sosok manusia yang hadirnya di dunia ini menjadi sebuah kemuliaan untuk keturunan-keturunan setelah. Di mana Allah kemudian menghadirkan sosok seorang ini yang kelak akhirnya menjadi pelindung, penjaga bagi anak-anaknya. Maka sejatinya kita faham bahwasannya sampai Allah pun mengatakan di dalam hadis yang sangat sahih yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu berada di ridha orang tua, dan murkanya Allah berada di alam murkanya orang tua, terkhusus ibu. Kalau kita berbicara tentang ibu, maka kira-kira apa yang terlintas di benak kita? Apa yang terlintas di benak kita, teman-teman sekalian? Tidak sekedar the power of emak-emak ya, yang sen ke kanan belok ke kiri ya, tidak sekedar itu. Kalau kita berbicara tentang ibu ya, disebutkan kata ibu 3 huruf IBU, apa yang terbenak di dalam pikiran kita? Apa Mas Fadil? Yang melahirkan. Apa Mas? Kalau antum apa? Kalau misalnya kata ibu itu yang terbenak di pikiran antum apa? Ya, yang sering saya mintain uang jajan Ustaz. Atau mungkin yang sering bangunkan saya ketika subuh, atau kan tetap ada kenangan yang kita selalu ingat. Tayyib. Kalau kita berbicara tentang ibu, maka pertama kali kita akan mengingat sebuah jasa yang sangat besar, yang sampai kapanpun kita tidak pernah bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan ke dunia ini seorang ibu yang kita kenal ibu ini bagian dari golongan manusia yang lembut ya, karena perempuan itu kan beda dengan laki-laki ya. Sosok manusia halus ya, bukan manusia halus itu ya, makhluk halus, tapi memang seorang wanita itu adalah orang yang Allah ciptakan, sosok manusia yang diciptakan dengan kelembutan ya, bahkan dia ya diambil dari rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Maka kalau kita berbicara tentang ibu, maka tentunya kita akan sangat bahagia memiliki seorang ibu, dan tentunya kita juga sangat sedih karena sampai hari ini pun kita belum bisa mampu membahagiakan ibu-ibu kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menggambarkan tentang kondisi seorang ibu, tentang kemuliaan seorang ibu yang berjuang untuk menghadirkan anaknya ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, ya, bukan sekedar kita yang beriman, tetapi Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami memerintahkan kepada manusia, ya. Kalau yang merasa manusia harusnya mendengar seruan ini, ya, kecuali dia hewan atau jin, ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hendaknya ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kira-kira kalau enggak ada bapak ibu, ada kita apa enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada bapak sama ibu, kira-kira kita ada enggak di dunia ini? Kalau ada yang jawab ada, tanya lahirnya dari batu, ya. Meletek. Kata Allah, ya, Allah memerintahkan hendaknya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, artinya bapak dan ibunya. Kemudian Allah melanjutkan ihsana hamalathu ummuhu kurha. Ya, Allah menjelaskan tentang ibu di sini. Ya, di mana Allah menggambarkan bahwasannya ibunya mengandungnya kurha, dengan keadaan yang payah. Ya, kalau teman-teman lihat orang yang sedang hamil, ya, gimana, ya, bawa daging hidup, ya, sosok bayi yang ada di dalam rahimnya. Ya mandi, ya tidur, ya kemanapun dibawa, digendong anak itu. Orang kita aja bawa tas, ya, seharian aja udah capek, ya kan. Itu 24 jam selama berapa bulan? 9 bulan. Ya, Allah menjelaskan bahwasannya hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ya, kondisinya payah, wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan keadaan susah payah juga. Kita kalau sesekali melihat, ya, ada seorang ibu yang melahirkan anaknya, kira-kira gimana perasaan kita? Apakah kita masih tega kemudian mau durhaka sama ibu kita? Teman-teman tahu, ya, ketika ada seorang ibu itu melahirkan anaknya, sejatinya yang kita lihat adalah tentang pertarungan antara hidup dan mati. Bahkan kalau misalnya diberikan tawaran, tentunya seorang ibu ini akan memilih, biarkan anak saya hidup, saya akan mati. Karena begitu cintanya kepada anaknya, dia rela berkorban. Bahkan kita tidak sedikit kita menyaksikan bahwa banyak seorang ibu yang meninggal di dalam berjuang ketika melahirkan anaknya. Maka ketika, ya, meninggal di dalam keadaan melahirkan, bagian dari mati syahid. Ya. Allah mengangkat orang-orang yang meninggal ketika melahirkan ini menjadi orang-orang yang syahidud dunya. Ya, mengandungnya susah payah dan melahirkannya juga dalam keadaan yang susah payah juga. Bahkan kadang ada yang, ya, pembukaan itu sampai robek, ya. Kalian tahu kalau misalnya kita belajar biologi itu, ya, rahim itu kan, ya, bisa membuka ketika ada bayi yang keluar, ya. Itu robek, Mas. Pembukaan sampai bawah itu, Masya Allah, luar biasa sakitnya, dahsyat. Belum lagi nanti yang disesar,
Belum lagi yang nanti ketika ketubannya pecah lebih dulu, dan yang lain-lain. Ya, bawanya ketika masih hamil saja sudah payah, ditambah dengan ketika perjuangannya melahirkan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, setelah dilahirkan kemudian mengandung dan menyusuinya itu atau menyapihnya itu selama 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan berarti itu berapa tahun? Mengandungnya sudah 1 tahun, katakan kita genapkan seperti itu. Kemudian menyusui itu kalau di dalam Quran disebutkan haulaini kamilain, 2 tahun. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan tentang perjuangan seorang ibu ketika melahirkan semua manusia. Kalau enggak ada ibu, siapa yang melahirkan kita? Enggak ada ceritanya bapak melahirkan kan? Kalau ada bapak yang melahirkan tentunya ngeri. Keluarnya dari mana? Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibu. Karena 3 hal ini sampai Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, dengan pertanyaan yang akhirnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang kemuliaan seorang ibu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pernah suatu ketika datang seorang pemuda, mungkin ini bagian di antara sahabat Rasulullah, ila Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati." Kata orang tersebut, "Wahai Rasulullah, man ahaqqun nas, kepada siapakah aku harus berbakti sahabati, yang untuk pertama kalinya?" Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang siapa sih orang yang pertama kali yang harus aku berikan baktinya kepada orang tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala ummuk. Rasulullah SAW mengatakan, qala ummuk, ibumu. Maka kemudian sahabat tersebut kembali bertanya, thumma qala man? Kemudian setelahnya siapa Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala ummuk. Kemudian sahabat ini bertanya sekali lagi, thumma qala man? Kemudian siapa lagi Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW untuk ketiga kalinya menyebutkan qala ummuk. Kemudian sekali lagi sahabat ini bertanya, thumma qala man? Kemudian Rasulullah SAW menjawab yang terakhir kalinya, qala thumma abuk. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyebut kata ibumu
Berapa kali? 3 kali. Kemudian akhirnya ketika ditanya pertanyaan keempat, tsumma abu, kemudian bapak. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum, di dalam syarah penjelasan hadis ini ya, kira-kira ada yang tahu enggak kenapa kok Rasulullah SAW sampai menyebutkan kata ibu itu sampai 3 kali? Ada yang tahu? Maksudnya perbandingannya 3:1 ya. Kalau ibu 3, bapak 1. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa, Dil? Kenapa? Tahu enggak? Ya. Tayyib ya. Rasulullah SAW menyampaikan ibu sampai 3 kali karena ada 3 hal yang sampai kapanpun hatta yaumal qiyamah tidak akan pernah bisa dilakukan oleh seorang bapak atau ayah. Ada 3 hal, 3 pekerjaan yang sampai kapanpun kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak tidak akan sanggup melakukannya ya. Apa 3 hal tersebut? Ya, tadi yang sudah saya sebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Mengandung, melahirkan, menyusu. Mengandung, kita tahu kepayahan yang luar biasa ya. Kemana-mana dibawa riwa-riwi ya. Tidur nggak nyenyak ya, ke kanan ya nggak nyaman, ke kiri nggak nyaman ya. Kadang masih ditendang-tendang ya kan. Mas Fadil dulu nendang-nendang nggak? Masih ingat nggak? Ya. Kemudian melahirkan pertarungan antara hidup dan mati. Kemudian menyusui ya. Menyusui ini tuh ya berat loh Mas ya, menyusui ya. Jangan dikira ringan ya. Pas mungkin kita sudah ngantuk malam-malam itu kan anak nangis ya. Ya, ngempeng umiknya itu ya, apalagi nanti ketika sudah tumbuh gigi-gigi kecil ya, bayi itu kan kadang ya 2 tahun itu kan ya ada proses pertumbuhan gigi atau jalan. Belum kalau kecokot, aduh ya kan. Luar biasa teman-teman sekalian ya, bahwasanya perjuangan seorang ibu itu luar biasa sekali. Maka Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita umat manusia untuk berbakti totalitas kepada, khususnya kepada ibu kita. Bahkan pernah di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwasanya pernah ada seorang sahabat ya, yang ingin pergi turut ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Mungkin pernah dengar ya ceritanya ya. Pernah ada seorang sahabat yang dia ingin ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Kita tahu jihad ini adalah tingkatan amal tertinggi ya. Puncaknya ya, amalan kita adalah ya, berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah ya, izinkan saya ikut turut berjihad bersama, ikut perang ya. Padahal kita tahu perang itu tidak sekedar fisik saja, tapi juga mengeluarkan harta, tenaga ya. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah ini bertanya kepada sahabat tersebut, apakah kamu masih memiliki orang tua? Apakah kamu masih memiliki seorang ibu? Maka sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah ya, saya masih memiliki seorang orang tua dan ibu. Maka kata Rasulullah SAW ya, pulanglah dan berjihad ya, dengan berbakti kepada orang tua. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentunya kita menyadari bahwasanya memang kemuliaan seorang ibu ini luar biasa sekali, teman-teman. Bahkan ketika kita berupaya untuk membalas satu tetes susu yang keluar dari ibu kita, wallahi sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Maka cukup bagi kita yang pertama kali adalah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Bukan saya mengatakan, tetapi Allah sendiri yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala membalas kontan kebaikan seseorang ketika dia berbakti kepada orang tuanya. Ya, sudah banyak kisah menyebutkan ya, ketika ada seorang yang berbakti kepada orang tuanya di dunia, Allah balas kebaikan itu kontan di dunia dan nanti akan disempurnakan di akhirat. Ya. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyadari tentang ini, tentunya seharusnya tidak akan pernah keluar kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat bantahan kita kepada kedua orang tua kita. Masa kita tega ya, ibu kita yang melahirkan kita dengan susah payah, kemudian pas kita sudah dewasa ya, akhirnya melalui lisan-lisan kita inilah yang dulu ya orang tua kita mengajarkan kita berbicara ya. Kemudian ketika kita sudah dewasa, kemudian dengan lisan-lisan kita ini kita menggores hatinya, maka apakah kita tega, teman-teman sekalian? Betapa banyak teman-teman sekalian kita menyaksikan bahwasannya ada anak-anak yang disayang sejak kecil, dijaga, dirawat, diperhatikan, difasilitasi. Maka ketika sudah besar ya, kemudian dia merasa semena-mena, akhirnya menggampangkan ibunya. Wallahi ya, termasuk sebuah dosa yang besar ketika kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Maka saya teringat ada sebuah perkataan yang sampai hari ini saya masih sering renungi ya. Perkataan tersebut berbunyi, man na'asa ya, barang siapa yang hidup tahta qadama ummihi, di bawah telapak kaki ibunya ya, atau maknanya dia menghormati ibunya, asa ala fawqa ru'usi qaumi, maka dia akan hidup di atas kepala kaumnya. Artinya ketika dia memuliakan ibunya, maka Allah akan memuliakan dia di dunia dan di akhirat. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah masih memberikan kesempatan di mana orang tua kita ini masih ada membersamai kita, maka sesekali berikan bakti terbaik ya. Kalau di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-34 saja ya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sebentar saya bukakan dulu ya. Tapi yang lain boleh dibuka juga. Surat Al-Isra ayat 34 ya. Al-Isra ayat 34. Ayat 23 afwan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qada rabbuka, dan diperintahkan siapa Rabb kalian, alla ta'budu illa iyyah, ya, hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, maka apabila ketika dalam pengawasan orang tua indal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, ya, atau ketika mencapai usia yang sudah cukup, ya, fala taqul lahuma, maka jangan katakan kepada mereka ya, perkataan ya, saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Halah, Bu. Karena teman-teman sekalian, ya, kita menyadari kita kadang masih melakukan itu, ya. Apalagi, ya, generasi muda hari ini yang sopan santunnya wallahi masya Allah, kita perlu banyak beristighfar, ya. Kita pernah mendengar kabar ada seorang anak yang membunuh orang tuanya. Ada anak yang berani, ya, gara-gara hal sepele nggak dibelikan HP, katakan dia, sampai berani, ya, mau membunuh ibunya. Maka jangan sampai kita seperti menjadi orang-orang yang, ya, kehilangan akal kita, teman-teman sekalian. Ya, ibu itu ketika kita memuliakannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang gantian akan memuliakan kita. Ya, kalau Allah menyampaikan perkataan saja itu tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Maka sering orang Jawa menyampaikan, ya, jangan durhaka sama orang tua, nanti kualat, ya. Betul memang, karena di antara doa yang sangat cepat untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya dan khususnya ibu. Ya. Maka pernah, ya, saya membaca sebuah kisah, ya, di mana ibunda dari Syekh, ya, ada yang kenal Syekh Sudes, ya, salah satu Syekh yang sangat masyhur, kita kenal menjadi imam di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Pernah suatu ketika Syekh Sudes ini masih kecil, ya, dia melakukan, istilahnya dia berbuat ulah, ya, yang akhirnya membuat ibunya marah. Ya, namanya bocah gimana, ya, mungkin dia numpahin apa ataupun apa, yang mengerjakan sesuatu yang akhirnya ibunya, ya, tergores hatinya dan akhirnya marah. Namun kita menyaksikan bahwasanya ibunda dari Syekh Sudes ini merupakan orang yang cerdas, ya. Dia menyadari setiap doa yang terlantun dari lisan seorang ibu itu akan menjadi mustajab untuk anaknya. Maka di dalam keadaan yang marah itu, ya, keluarlah, ya, ucapan dari ibunda Syekh Sudes ini, ya, wahai Sudes, ya, saya doakan kamu menjadi imam di Masjidil Haram. Dan akhirnya kita menyaksikan hari ini Syekh Sudes menjadi orang besar, dan itu merupakan doa dari ibundanya. Ikhwani azanallah wa iyyakum, ya, teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengingatkan bahwasannya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, nggak usah kita jauh-jauh mencari keridhaan Allah, karena ridha Allah itu ada di rumah-rumah kita, ada di orang-orang tua kita. Kadang kan kita
ribut cari kemuliaan di luar rumah, bahwasanya ya kita lupa menyadari bahwasanya ada keridhaan Allah di rumah-rumah kita. Pernah nggak kita hari-hari menyenangkan orang tua apa kek ya, berbakti, bantu apa ya, walaupun seumur kita habis untuk ya membalas jasa orang tua, wallahi tidak akan pernah bisa teman-teman sekalian ya. Satu keringat tetesan itu pun kita tidak bisa mengganti ya. Maka teman-teman, ketika masih ada, muliakan, hormati, doakan ya. Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita miliki, kasihkan. Apalagi teman-teman yang masih sekolah ya, tunjukkan bukti kalian dengan bersungguh-sungguh ketika sekolah ya. Ketika masih sekolah ya, bentuk birrul walidainnya adalah dengan bersungguh-sungguh. Sekali kalian tidak bersungguh-sungguh, tandanya kalian kelak akan menggores hati orang tua kalian. Orang tua sudah capek kerja ya, cari uang ya, kepala di kaki, kaki di kepala, dibalik ya, peres keringatnya ya, banting tulang ya. Jangan yang tulang, banting-banting ya. Untuk siapa? Untuk anaknya, agar anaknya bisa sekolah, bisa menuntut ilmu. Kemudian kok anak ini di dalam ya sekolahnya nggak tenanan, nggak sungguh-sungguh ya, bahkan cenderung lebih banyak mainnya ya. Dia nggak tahu orang tuanya mati-matian ya cari yang menjemput rezeki untuk agar anaknya bisa sekolah ya. Maka itu bagian yang sangat ya mengerikan ketika nanti Allah meminta kita untuk bertanggung jawab di atasnya, karena kita telah membuat hati orang tua kita ini tergores. Maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, marilah kembali kita bangun keakraban kepada kedua orang tua kita, khususnya ibu ya. Kalau misalnya yang sudah berkeluarga ya, atau mungkin yang sudah kuliah kemudian ya nanti kan bakal kuliah ya, jauh dari orang tua, jangan lupa untuk mengabari setiap waktu ya. Kalau misalnya sehari nggak bisa ngabari ya paling WA tanya kabar ya. Atau mungkin ya kalau seminggu sekali ya masih wajar lah. Tapi kalau nggak pernah ngabarin orang tuanya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, wallahi ya itu merupakan ciri anak-anak yang ya kurang berbakti kepada orang tua ya. Kabari, anggap ibu itu memang ya orang yang ada, yang senantiasa kita hormati ya, keberadaannya selalu kita ya. Dan yang terakhir ya, seringlah mendoakan kedua orang tua kita, karena di antara bentuk kesolehan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah upayanya untuk senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Wa waladun shalih yad'ulah ya. Dan investasi terbaik adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Maka jangan pernah mengaku, wah saya ini soleh Ustaz ya, sudah setiap hari ke masjid ya, sholat 5 waktu tidak pernah bolong, qiyamul lail, sholat duha, sedekah, baca Quran, tapi kok nggak pernah mendoakan kedua orang tuanya ya, maka belum soleh dia. Karena ciri kesolehan seorang anak itu adalah ketika dia terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Wa waladun shalih yad'ulah. Dan upaya kita untuk menjadikan diri kita ini senantiasa bertambah soleh merupakan upaya yang akhirnya membuat orang tua kita ini menjadi orang tua yang bahagia di dunia dan di akhirat ya. Kesolehan kita ya, kebahagiaan untuk kedua orang tua kita. Maka teman-teman sekalian ya, mumpung masih ada, dijaga supaya mungkin surga-surga kita, ridha-ridha Allah berada di ya, kedua orang tua kita, khususnya ibu. Jangan sampai kita menggores hatinya sehingga Allah murka, dan wal'iyadu billah ketika Allah sudah murka ya, tentunya akan berat kita menjalani kehidupan ya. Kadang ada orang yang susah segala urusannya, cek barangkali memang hubungannya dengan orang tuanya tidak baik ya.
Kalau kalian coba menjalani sebuah aktivitas, kok rasanya kok susah ya, kerja kok berat, nggak pernah gampang, kemudian rezeki kok seret, nggak lancar, cek jangan-jangan hubungan kalian dengan orang tua ya, buruk ya, maka Allah balas kontan dengan ya, buruknya keadaan kita. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah, sekali lagi jaga kebaikan kita kepada orang tua ya. Kita tahu emak-emak itu memang super luar biasa ya. The power of emak-emak itu dahsyat ya. Maka tugas kita sebagai seorang anak adalah menjaga bakti kita sampai kapanpun. Hatta ketika orang tua kita ini memang sudah meninggal, bakti kita apa? Ya, kita bisa mendoakan ya. Kemudian menjaga silaturahmi dengan ya sahabat-sahabat orang tua kita. Kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita ya, berinfak, beristighfar ya. Tunjukkan bakti kita untuk senantiasa mendoakan ya, memberikan perhatian ya, agar ya doa-doa kebaikan itu mengalir dari lisan-lisan kedua orang tua kita yang akhirnya mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman a'azzanallahu yakum, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari jaga kembali hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Rajut kembali yang pernah bercerai ya, pernah tercerai-berai, rajut kembali, luruskan. Ada yang bengkok ya, komunikasikan. Kadang kan kenapa hubungan itu tidak baik, karena terkadang biasanya komunikasinya juga tidak baik ya. Kalau ada yang kurang baik ya diluruskan. Hada minni astaghfirukum katsiran, syukran ala husni ihtimamikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat kita untuk senantiasa memperbaiki sisa-sisa umur kita ini di dalam ketaatan kepada Allah. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, syukran ala husni ihtimamikum, barakallahu fikum wa ma'akum najah. Saya kembalikan ke MC. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.